Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pemikiran ekonomi dari sisi Imam Al-Makhrizi. Saya sendiri, Egy Rahmawati, dengan NIM 2019 0430 299. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep uang. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan biografi singkat dari Imam Al-Makhrizi. Nama lengkap Imam Al-Makhrizi yaitu Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husain. Beliau lahir di desa Barjuam, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makhorizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makhrizi. Al-Makhrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, dia senang atau gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup di masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Pada masa hidupnya, Al-Makhrizi dikenal sebagai seseorang pengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah Bani Mamluk Burj yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Nah, yang pertama, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep uang. Konsep uang menurut Imam Al-Makhrizi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sejarah dan fungsi uang. Bagi Imam Al-Makhrizi, mata uang memiliki peranan yang penting untuk manusia, dikarenakan dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kehidupannya dan memperlancar aktivitas kehidupannya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini sebagai manusia kita memerlukan uang atau alat tukar menukar barang untuk digunakan sebagai menyambung hidup, karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Menurut Imam Al-Makhrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang yang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai itu, mata uang yang dipakai hanya emas dan perak pada saat itu. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makhrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar, emas, dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia, serta mempunyai bobot 2 kali lipat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga pada tahun 18 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 Hijriah. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter yang mencetak dinar dan dirham Islam. Dalam pandangan Al-Makhrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga penjabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan fulus yang menetapkan rasio 24 fulus per dirham. Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu harganya setengah dirham sekarang menjadi 1 dirham. Artinya terjadi kenaikan harga yang
sangat signifikan atau bisa dibilang naiknya 100%. Keadaan ini semakin memburuk saat aktivitas pencetakan fulus meluas pada masa pemerintahan Sultan Al-Adil Qutbullah dan Sultan Al-Zahir Barquq, yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang. Berbagai fakta sejarah tersebut menurut Al-Makhrizi mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Al-Makhrizi menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlakukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri atas emas dan perak, Al-Makhrizi menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua adalah implikasi penciptaan mata uang yang buruk. Al-Makhrizi menyatakan bahwa pencintaan mata uang yang kualitasnya buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan, serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran. Menurut Al-Makhrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, bisnis dirham yang telah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan yang pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan mata uang, tidak mencukupi untuk produksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. Yang ketiga ada konsep daya beli uang menurut Al-Makhrizi. Pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real untuk mengalami penurunan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devi Ratnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ratnawati, NIM 2019 04303004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran dari Imam Al-Marizki tentang inflasi. Menurut Imam Al-Marizki, inflasi dapat terjadi karena adanya harga-harga yang mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian Al-Marizki juga membahas permasalahan inflasi ini, mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Nah, di sini Imam Al-Marizki membagi menjadi dua faktor penyebab dari adanya inflasi, yaitu yang pertama disebabkan oleh faktor alamiah dan yang kedua disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama, faktor alamiah, sesuai dengan namanya, inflasi faktor alamiah ini terjadi disebabkan karena adanya faktor alamiah yang tidak bisa dihindari dan dikendalikan oleh umat manusia. Kemudian menurutnya suatu bencana alam yang terjadi itu merupakan salah satu faktor juga terjadinya inflasi, karena nantinya
jika terjadi bencana alam, berbagai bahan makanan dan juga hasil bumi lainnya mengalami penurunan, sehingga terjadi kelangkaan. Kemudian permintaan terhadap barang tersebut itu juga akan mengalami peningkatan, sehingga harga-harga akan melambung tinggi dan berakibat kepada kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Kemudian transaksi ekonomi juga akan mengalami kemacetan bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya akan menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Kemudian keadaan ini juga akan semakin memburuk sehingga nanti masyarakat itu akan menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan masyarakatnya, sehingga pemerintah juga akan turun tangan dengan mengeluarkan sejumlah besar dana yang akan mengakibatkan perbendaharaan di suatu negara tersebut akan mengalami penurunan drastis, karena di sisi lain pemerintah itu tidak mendapatkan memperoleh pasukan yang berarti, sehingga pemerintah akan mengalami defisit anggaran baik secara politik ataupun ekonomi maupun sosial, sehingga tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan. Kemudian inflasi yang kedua yaitu disebabkan oleh kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Marizki juga menyatakan bahwa inflasi itu dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi bahwa ada 3 hal yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama itu dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Ketiganya itu yaitu yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk, kemudian yang kedua pajak yang berlebihan, dan yang terakhir adalah peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Anis Dewi Saputri, NIM 2019 04302770. Saya akan menjelaskan tentang peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Pada awalnya peredaran mata uang fulus hanya sedikit, dikarenakan mata uang fulus memiliki nilai intrinsik yang lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya. Mata uang fulus dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak signifikan. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus terjadi ketika defisit anggaran dan pemerintah melakukan pencetakan secara besar-besaran. Defisit anggaran tersebut terjadi akibat perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh laba yang besar dari pencetakan uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi yang tidak terkendali. Al-Makrizi juga mengemukakan kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap mata uang lainnya. Pemerintah juga menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham dileburkan dan dijadikan sebagai perhiasan. Akibatnya mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu mata uang dinar masih berada di peredaran, namun hanya segelintir orang yang mempunyainya. Keadaan ini menempatkan mata uang fulus menjadi standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan penyetakan mata uang fulus secara besar-besaran menurut Al-Makrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya uang tidak lagi bernilai dan harga-harga melambung tinggi, pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Pajak yang berlebihan menurut Al-Makrizi akibat dominasi para pejabat yang pemerintah korup dalam satu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang akan menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru dan
menaikkan pajak yang sudah ada. Nah, hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Nah, karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani akan menjadi lebih besar dan intensif. Nah, frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa akan semakin meningkat. Nah, konsekuensinya biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penambangan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya itu akan meningkat. Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar hingga melebihi jangkauan para petani. Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil akan mengalami penurunan. Karena sebagian besar benih padi yang dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan, akibatnya para petani akan kehilangan motivasi dan memproduksinya. Nah, mereka akan lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya daripada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembala di daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya, dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Pada awalnya uang fulus yang mempunyai nilai intrinsikik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya, dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu jumlah mata uang ini hanya sedikit peredarannya. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku untuk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan.